Halo para kripto mania, selamat datang di Cryptoverse Republic. Di CNBC ada berita guys, jadi Binance PHK 1000 karyawan lebih, tanda kiamat kripto. Nah pertanyaannya, benarkah kripto akan kiamat gara-gara Binance akan mem-PHK 1000 karyawannya? Nah apakah benar karyawannya dipecat sebanyak itu? Faktanya memang di Amerika itu Binance itu dianggap ilegal dan sedang dituntut oleh SEC dan baik Binance maupun CZ-nya, itu fakta lah ya. Jadi dan juga sekarang masih beroperasi, yang tadinya mau ditutup nggak jadi tutup, masih beroperasi dan paling tidak untuk apa sih namanya ya, untuk mengamankan asetnya warga Amerika gitu ya, masih dibuka sampai nanti keputusan hukum betul-betul inkrah dan GC ada kabar jadi buronan dan lain-lain lah seperti itu. Tapi oke lah, mungkin Binance dan GC hanya salah satu cek aja di dunia. Jadi Binance ini adalah crypto exchange atau tempat pertukaran membeli dan menjual kripto terbesar di dunia saat ini. Nah kalau ngelihat judulnya, judul di CNBC ini, Binance PHK 1000 karyawan lebih, tanda kiamat kripto, terus tanda tanya. Nah ada dua sebetulnya guys, jadi jangan salah. Tanda kiamat kripto, karena ini adalah tanda tanya, artinya CNBC bertanya apakah ini adalah tanda dari kiamatnya kripto, kecuali kalau pakai tanda seru, itu beda. Tanda kiamat kripto berarti CNBC mengatakan, memberikan statement bahwa kripto sudah kiamat. Oke lah, kita akan mencoba melihat fakta saja yang sudah-sudah seperti itu. Nah sebenarnya apa betul gitu ya kalau Binance rontok, misalkan dia betul-betul JZ nanti ditangkap gitu, ditangkap di penjara, kemudian Binance runtuh, baik semua yang global runtuh lah gitu ya, apakah betul itu akan kripto akan habis gitu ya? Nah kalau melihat sejarah faktanya gitu ya, dulu di tahun 2014 ada Mt. Gox itu di Jepang. Itu adalah salah satu crypto exchange terbesar pada waktu itu, yang mana itu akhirnya bangkrut karena dihack. Jadi ada 850.000 lebih Bitcoin itu, yang nilainya tentu saja udah miliaran dolar. Tinggal kalikan saja sekarang berapa, 400 juta kalau hari ini gitu ya. Itu hilang, dihack gitu ya, kemudian akhirnya bangkrut. Walaupun pengadilan itu mengharuskan si Mt. Gox ini mengganti sebagian kecil lah sebetulnya aset dari pelanggannya. Ya diperkirakan tahun ini akan ada bagi-bagi Bitcoin gitu ya. Bahkan beberapa orang perkirakan nanti begitu dirilis Mt. Gox membagi uangnya, itu akan jatuh lagi. Orang akan menjual besar-besaran, kemudian Bitcoin turun lagi, runtuh kembali lah gitu. Itu banyak yang mengatakan seperti itu. Apa iya ya, nanti kita lihat saja untuk tahun ini gitu ya. Nah setelah dia runtuh, apakah kemudian kripto habis? Enggak juga, dia tetap bertahan terus. Dan di 2016 kejadian lagi, itu juga ada crypto exchange di Amerika, terkenal juga, populer juga, itu ada Cryptsy. Itu bangkrut juga karena dia kehilangan gitu ya, kehilangan 13.000 Bitcoin dan juga sekitar 30.000 Litecoin. Nah itu udah nggak bilang, dan kemudian bangkrut. Nah apakah setelah bangkrut kemudian kripto hancur? Enggak juga kan. Nah kemudian berjalan, kripto terus naik, kemudian pada 2019 juga ada Quadriga Crypto Exchange di Kanada. Itu juga menghabiskan aset banyak orang. Di tahun 2019 itu bangkrut juga pada tahun itu. Nah kebetulan itu hilangnya, bangkrutnya karena pendirinya
siapa ya, Gerard Colton itu meninggal dunia, dan kuncinya hanya dia yang pegang kuncinya. Kemudian ya sekitar 190 juta dolar itu tidak bisa diakses, dan akhirnya bangkrut dia seperti itu. Apakah habis juga? Enggak juga guys, tetap berjalan. Kemudian pada akhirnya FTX pada 2022 itu bulan 11 kira-kira, itu FTX itu juga crypto exchange terbesar juga di dunia, itu akhirnya bangkrut juga guys. 15 triliunan lebih dana nasabah hilang, yang pada akhirnya begitu FTX runtuh, kemudian Binance naik ke nomor 1, berganti akhirnya Binance sekarang menjadi nomor 1 sebuah kripto terbesar di dunia, maksudnya kripto exchange terbesar di dunia. Nah, seandainya pun nanti si Binance runtuh, pasti akan ada penggantinya guys. Akan ada KuCoin, akan ada Coinbase, akan ada Indodax, akan ada toko kripto dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali crypto exchange di dunia, baik yang lokal Indonesia maupun yang global. Nah, perbedaannya kan berbeda dengan broker saham. Jika exchange itu sudah runtuh atau misalkan mau ada tanda-tanda keruntuhan, itu untuk narik dana susah misalkan. Nah, sementara kalau kripto itu dengan gampangnya, kalau ada suatu dia akan akan ditarik. Jadi berpindah dari satu exchange ke exchange lain itu hanya tinggal klik send saja. Jadi begitu mudahnya, misalkan kita punya aset di Binance, kita ingin memindahkan ke kripto di Indonesia lebih aman misalkan, itu tinggal klik saja withdraw, kemudian pindahkan ke toko kripto di Indonesia. Toko kripto Indonesia merasa toko kripto juga kurang asik, tinggal pindahkan ke Indodax, tinggal klik saja addressnya, seperti ngirim rekening gitu dari sini ke sini. Atau masih pusing juga, takut dengan exchange ini, tinggal pindahkan ke wallet guys, geser dari exchange ke wallet, plug, sudah. Kalau sudah di wallet, ya sudah, itu milik kita. Tantangan satu-satunya adalah hacker, kemudian yang kedua adalah penipuan, yang ketiga adalah hilang kuncinya gitu ya. Kalau hilang kuncinya sudah salah sendirilah gitu ya. Kalau hacker dan juga penipuan itu memang harus hati-hati terhadap crypto wallet, terutama yang di cold wallet. Karena kalau hot wallet, karena kalau cold wallet ini kita harus beli, karena itu tidak gratis gitu ya. Kalau yang hot wallet itu pakai website atau aplikasi, itu gratis guys. Nah seperti itu. Jadi apakah kripto akan habis, kripto akan kiamat? Kalau saya gitu ya, sebagai pecinta kripto pada akhirnya dan juga kolektor ya, mungkin kan saya ngumpulin sini akan jadi koleksi. Orang lain pada koleksi uang kuno, ya nggak apa-apa, saya koleksi kripto aja, atau harganya cuman 1.000, 2.000, bahkan nggak sampai Rp1. Kalaupun hancur ya nggak apa-apa gitu. Toh saya punya koleksi kripto saja yang paling 100.000, 500.000. Orang juga rela kok beli koin kemudian taruh di rumah sebagai koleksi. Saya juga koleksi juga banyak koin yang nilainya cuman ya 100.000, 200.000, tapi saya kumpulin aja. Nggak tahu di masa depan, saya senang aja karena di balik kripto itu bukan sekedar koinnya, tetapi ada teknologi tinggi yang ada di dalamnya. Nah, teknologi apa yang dibalik itu sehingga membuat saya suka? Kalian lihat videonya di deskripsi, saya sudah ulas juga apa sih dibalik teknologi dibalik kripto ini. Yang dulu saya tidak suka, saya dulu nggak ngerti, tiba-tiba ngerti. Justru pada saat Terra Luna itu runtuh, pada saat orang pada lari, pada saat orang pada menjauh, pada takutan, pada saat FTX runtuh, saya kok malah jadi tertarik. Saya pelajari, oh ternyata betul-betul itu adalah teknologi. Karena saya adalah pecinta teknologi dari kecil. Nah, untuk kalian yang suka teknik, sekalian
apa namanya, mungkin kalian senang elektro apa dan lain-lain, kalian lihat channel Tech 51 deh. Itu adalah channel saya tentang teknik, ya apa saja, teknik apa saja. Saya sisipkan di deskripsi kalau kalian ingin sekedar melihat yang lain lah dari channel ini gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.